empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me familiar, bring me back to where we started. Get me out. Jadi kayak teknologi laser nih kasih gitu yang bisa dilakuin dari teknologi laser ini. Nah, teknologi laser ini kan biasanya kan hanya digunakan industri gitu. Iya, Tapi benar. sekarang kan sudah mulai berkembang tuh. Iya. Nah, dari situlah awal mulanya tuh saya coba riset dari kerajinan. Jadi dari 3 tahun, dari mulai 4 tahun tuh saya nggak tahu apa-apa tentang, saya bukan dari basic yang pengrajin malah. Oh, gitu. bukan basic pengrajin ya? Iya, nggak ada. Maksudnya ya, ada sih ada gitu di dunia seni itu memang nggak ini. Cuman kalau dunia pengrajin di pengrajin seperti yang sekarang ini sih belum tahu tentang kayu, tentang apa gitu, nggak tahu. Cuman memang yang saya ini tentang teknologi nanti sih saya melihat di sini kan banyak tuh kayak Iya. apa ya, kayak banyak pengrajin tuh di Indonesia gitu. Cuman banyak dari mereka kan mungkin ya sekarang ini mereka tuh banyak yang mengubur tentang Iya, seninya ya. tentang apa ya, ya tentang seninya. Mereka punya kemampuan tapi mereka nggak tahu cara menghitungnya seperti apa. Nah, kebanyakan dari pengrajin Indonesia itu kan manual ya gitu. Jadi kalau manual ini kan kesulitannya kan dari bagaimana menghitung manajemennya gitu loh. Jadi Iya. angka dengan jamnya itu sulit, belum ada angka yang pasti gitu. Tapi dengan teknologi itu kita kan, kalau teknologi semuanya pasti gitu loh. Iya, benar. Gitu. Nah, itulah sebenarnya yang saya tertarik di sana untuk ngeriset apa sih yang tertinggal di sini gitu loh. Dan banyak juga kalau sekarang kan kayak pendidikan itu kan lebih mengedepankan datanya ya gitu. Iya. Gitu sih. Jadi kita lebih mementingkan data karena apa ya, jadi akhirnya sorry ya gitu. Jadi pemikiran ini akhirnya adanya di belakang, padahal dari beberapa pengrajin yang ada di Indonesia itu orang-orang yang itu yang mempunyai pemikiran gitu. Iya, benar. Imajinasinya bermain ya, Nah berkembang itu ya. gitu. Jadi saya selama 4 tahun itu saya memang malah saya riset. Oh, riset. Saya ini masih berjalan dengan tahapan riset selama 4 tahun. Tapi dari perjalanan hampir 4 tahun di sini tuh saya punya data tuh kan banyak. Iya. Jadi akhirnya juga saya tahu gitu, oh apa sih yang mesti dilakuin orang-orang pada masyarakat yang apa ya, yang bagaimana mereka dari yang mereka punya basic pengrajin. Iya. Saya lebih paham tentang oh dikembanginnya ke sini, mereka diajari, dibina gitu. Nah, kebanyakan kan dari kayak program pemerintah ini sendiri kan ada tuh kayak program UMKM Oh gitu iya, kan. yang bisnis Nah, UMKM di gitu ya. UMKM itu. Tapi kan mereka kan ya apa ya, produk itu kan tidak berjalan semestinya ya. maksimal gitu loh. Nggak berjalan maksimal gitu. Karena kan kebanyakan dari mereka itu ya kalau mereka butuh data dia cari datanya gitu, tapi untuk Iya. pembinaannya tuh nggak ada. Malah kadang ya kan yang diundang malah kadang-kadang tuh kalau ada apa ya,
kayak semacam ada pertemuan di apa ya, Apa tuh? di kecamatan, tingkat kecamatan gitu. Itu yang diundang tuh malah bukan pengrajinnya, malah mahasiswa, kan terbalik. Iya, padahal justru tenaga ahlinya kan ada di pengrajinnya. Itu Mungkin gitu loh. mahasiswa cuma sebatas media, Ah, sebagai apa ya, pengsupportnya Nah, lah. pengsupportnya dia ya, Ah. kita kan menyiapkan generasi itu kan akhirnya tepat gitu loh. Jadi, iya, Gitu. Itu yang saya lihat gitu. Terus saya juga mengajak sama ya teman-teman gitu, Iya. bagaimana kita membangun budaya itu benar. itu sih. Kalau boleh tahu nih, dalam 4 tahun terakhir kira-kira ada nggak di mana ketika bapaknya ini mengalami titik yang benar-benar di bawah gitu loh, mungkin kayak saat corona kemarin gitu. Kalau itu saya memang nggak terlalu karena memang saya ngomong riset ya gitu. Riset ya. Jadi riset, kalau kita riset ya saya nggak berpatokan, saya nggak tahu gitu loh ketika titik begitu dari titik rendahnya ya, karena saya memang karena berangkat memang dari ketidaktahuan, akhirnya Iya. itu nggak tahu saya gimana. Yang penting saya apa ya, dari pemikiran ide itu. Jadi saya nggak tahu, kalau ditanya itu saya nggak tahu. Sampai sekarang pun juga karena saya memang ada riset, saya masih riset. Di sini juga ada yang pemasaran online juga ada. Oh iya, benar. Jadi fokusnya saya memang di riset, di data gitu sih. Iya, Jadi paham. Nah, jadi emang pada dasarnya nggak mengacu kepada apa namanya titik terendah maupun titik tertinggi ya, karena Bukan, emang Cak. terus berkembang gitu ya. karena terus berkembang. Jadi saya lebih banyak apa sih yang bisa dilakuin dari teknologi ini. Iya, Gitu benar. sih. Karena kita kan ngadepin apa ya? Kalau kita nggak ada persiapan yang dengan apa ya? Dengan tidak ada lepas dari orang-orang tidak. Misalnya ada teknologi kayak gini. Iya. Kalau tidak ada yang meriset, bagaimana mau ada data baru, bagaimana kita bisa menemukan cara baru, ide yang baru dengan warna yang baru, itu Iya. malah nggak ada. Justru kita malah ketinggalan di sana kok. Iya, imajinasinya kurang bermain. Gitu loh. Itu yang saya juga malah nggak tahu apa-apa. Iya sih. Tapi dengan berangkat dengan tidak tahu itulah gitu. Jadi saya bisa bawa warna bener-bener yang berbeda gitu. Oh ya, satu lagi nih. Dari awal mulai ngerintis ini kira-kira punya teman kerja nggak yang emang dia di bidang yang sama, jadi ketika mengalami stuck gitu ya, bingung mau kemana, itu bisa konsultasi, itu udah ada teman-teman yang emang paham belum? Nggak ada. Nggak ada. Bener-bener dari nol berarti. Ya, saya milih untuk berhenti dari kerjaan di kantor. Akhirnya saya memang putusin karena saya ngelihat pada waktu itu cuma hanya ngelihat di iklan. Sekitar 4 tahun yang lalu tuh saya ngeliat iklan di TV, terus Iya. dekor gitu ya. Oh ini apa ya? Saya coba lihat cari referensi dari pembuatan orang Iya. luar dengan berbeda-bedanya antara luar sama Indonesia gitu ya. Iya. Ini apa sih yang nggak bisa? Oh ternyata seni yang tertinggi ini kan kalau di kayu ini kan ada, biasanya sih kalau Iya. kalau anak muda tuh nyebutnya kayak retro, vintage gitu. Iya. Nah itu malah itu harganya di luar itu kan dan fantastis ya. fantastis gitu. Dan di sini tuh bener-bener nggak ada gitu. Iya, malah Yang nggak dijual tuh dihargai. print-printannya aja gitu loh. Nah gitu. Saya coba riset itu memerlukan, itu yang waktu saya termasuk lama juga di situ. Iya, itu adaptasi. Karena saya kan di sini kan, kalau mereka di luar itu sendiri juga, orang luar itu sendiri di luar negeri di luar itu juga kan, mereka kadang-kadang tuh dia pure bener-bener manual gitu Iya. kan. Tapi kan saya coba di sini tuh bener-bener bagaimana sih saya coba nyatuin antara teknologi dengan manualnya itu supaya memang nyatu gitu, tidak meninggalkan tradisionalnya. Itu jadi maka saya juga ketika saya meriset dalam 2 tahun yang lalu tuh saya jadi berat gitu loh. Saya nggak tahu ini mau diapain. Wah, apa aja saya beli gitu. Saya coba dengan wah udah. Waktu tuh gila itu gitu. Bener-bener perjuangan banget ya. Gitu. Dulu waktu masih kerja, emang
kalau boleh tahu nih, kerjanya itu dulu kayak gimana? Emang berhubungan dengan seperti ini juga? Saya memang desain grafis. Desain grafis ya? Ya, desain grafis. Sebenarnya Lukis juga gitu. Emang senang ke seni, cuman kalau untuk di bidang kayak apa ya, kayak di dunia ini tuh nggak tahu. Makanya saya punya ribuan data itu. Nah sekarang kan saya udah hampir 8 bulan ini itu saya jadi kayu saya apa ya, stop dulu gitu. Jadi saya lebih, karena ke depan saya melihat potensi online memang lumayan. Kita juga harus ke depan memang juga menghadapi dunia online. Jadi saya riset kayu saya berhentiin dari sampai 9 bulan ini, 8 bulan ini saya memang pure memang ke online gitu. Jadi ada beberapa barang tuh misalkan kayak dari kayu, triplek, MDF, kadang-kadang ada yang dikombinasi juga gitu. Tapi pure memang lebih fokusnya ke online. Ya udah, mungkin gitu aja nih dari beberapa pertanyaan dari saya. Makasih banget ya udah mau berbagi informasi. Semoga kedepannya makin sukses